Saya akan menjelaskan tugas untuk melengkapi ujian bioenergi. Perkenalkan, nama saya Rahel Angel P. Siregar dengan NIM 16. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Jawabannya itu penting untuk mencari alternatif pengganti bahan bakar fosil karena beberapa alasan utama. Yang pertama itu ada dampak lingkungan. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dan gas rumah kaca lainnya yang berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global. Pembakaran bahan bakar fosil juga dapat menyebabkan pencemaran udara dan air, serta kerusakan lingkungan. Yang kedua, yaitu ketersediaan terbatas. Bahan bakar fosil adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Artinya jumlahnya terbatas dan akan habis seiring waktu. Ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya ini dapat menyebabkan krisis energi di masa depan. Kemudian, alasan yang ketiga yaitu ada keamanan energi. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dapat membuat negara atau wilayah rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan energi. Diversifikasi sumber energi dapat meningkatkan keamanan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar. Kemudian yang keempat itu ada kesehatan publik. Pembakaran bahan bakar fosil dapat menghasilkan polutan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti partikel halus dan gas beracun. Alternatif energi yang lebih bersih dapat mengurangi resiko kesehatan terkait polusi udara. Alasan yang terakhir yaitu ada inovasi dan ekonomi. Investasi dalam teknologi energi terbarukan dapat mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Energi terbarukan juga dapat menjadi sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan dalam jangka panjang. Kemudian untuk soal yang kedua itu ada kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi, buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Yang pertama itu ada bahan baku tanaman atau biomasa tanaman. Contohnya itu ada jagung, tebu, kedelai, dan alga. Jenis produk bioenerginya itu ada bioetanol, yaitu dihasilkan dari fermentasi gula yang terdapat pada jagung dan tebu. Digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan tambahan dalam bensin. Kemudian ada biodiesel, dihasilkan dari minyak nabati yang diekstraksi dari kedelai atau tanaman lainnya. Digunakan sebagai bahan bakar diesel alternatif. Kemudian ada biogas, itu dihasilkan dari fermentasi anaerobik biomasa tanaman, seperti limbah pertanian, digunakan untuk pembangkit listrik dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian yang kedua itu ada bahan baku hutan atau biomasa kayu. Contohnya yaitu serbuk gergaji, potongan kayu, dan ranting pohon. Jenis produk bioenerginya yaitu briket kayu, dihasilkan dari pemadatan serbuk gergaji atau potongan kayu. Digunakan sebagai bahan bakar padat untuk pemanas dan kompor. Kemudian juga ada arang, dihasilkan dari proses pirolisis kayu, digunakan sebagai bahan bakar dan dalam industri untuk penyaringan dan penyucian. Kemudian yang ketiga itu ada bahan baku kotoran hewan. Contohnya itu ada kotoran sapi, kotoran ayam, dan kotoran kambing. Jenis produk bioenerginya yaitu ada biogas. Itu dihasilkan dari fermentasi kotoran hewan dalam reaktor anaerob. Digunakan untuk pembangkit listrik, pemanas, dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian ada bahan baku limbah organik. Itu contohnya ada sampah organik dari dapur, limbah pertanian, dan limbah industri makanan. Jenis produk bioenerginya yaitu biogas, dihasilkan dari proses fermentasi anaerobik limbah organik seperti sampah makanan, digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas. Kemudian ada kompos energi, dihasilkan dari proses dekomposisi limbah organik yang dapat digunakan sebagai pupuk dan bahan bakar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pure plant oil? Pure Palm Oil atau PPO atau minyak nabati murni adalah minyak nabati yang telah melalui proses pemurnian dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. PPO juga dikenal sebagai minyak sayur murni atau PVO atau minyak sayur lurus atau SVO. PPO dapat digunakan langsung ke mesin atau melalui reaksi kimia. PPO yang digunakan langsung ke mesin umumnya digunakan untuk mesin diesel otomotif,
putaran rendah dan menengah seperti genset dan traktor. PPO memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama dapat diproduksi kembali, kemudian pembakarannya relatif bersih dan ramah lingkungan, kemudian mengurangi emisi karbon monoksida dan partikel padat ke udara. Namun, PPO juga memiliki beberapa sisi negatif, yaitu Specific Fuel Consumption atau SFC yang tinggi, viskositas tinggi, nilai kalor yang rendah, emisi NOx yang cenderung sedikit lebih tinggi. Untuk menggunakan PPO pada mesin diesel, diperlukan beberapa perubahan seperti modifikasi mesin, modifikasi sistem injektor, dual fueling, dan blending PPO dengan solar. Selanjutnya yaitu pertanyaan, jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel. Misalnya melalui proses transesterifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Minyak nabati atau lemak hewani dalam bentuk aslinya tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Ada alasan mendasar mengapa konversi diperlukan. Yang pertama, viskositas. Minyak nabati memiliki viskositas atau kekentalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan solar, yaitu bahan bakar diesel konvensional. Viskositas yang tinggi ini dapat menyebabkan masalah pada sistem injeksi bahan bakar mesin diesel, seperti penyumbatan nozzle dan penurunan efisiensi pembakaran. Kemudian ada kestabilan oksidasi. Minyak nabati cenderung mudah teroksidasi, terutama pada suhu tinggi. Oksidasi ini dapat menghasilkan endapan gum dan sludge yang dapat menyumbat filter bahan bakar dan komponen mesin lainnya. Kemudian ada sifat pelumasan. Minyak nabati memiliki sifat pelunasan yang berbeda dengan solar. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja pompa injeksi dan komponen mesin lainnya yang memerlukan pelumasan yang baik. Kemudian ada kandungan air dan asam lemak bebas. Minyak nabati sering mengandung air dan asam lemak bebas yang dapat menyebabkan korosi atau karat pada komponen mesin dan mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian yaitu ada proses konversi menjadi biodiesel. Proses konversi minyak nabati atau lemak hewani menjadi biodiesel disebut transesterifikasi. Pada proses ini, minyak atau lemak direaksikan dengan alkohol, biasanya metanol atau etanol, dengan bantuan katalis, biasanya basa kuat seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Hasil reaksi ini adalah biodiesel, itu metil ester atau etil ester, dan gliserol sebagai produk samping. Kemudian biodiesel hasil transesterifikasi memiliki karakteristik yang lebih baik. Yang pertama, viskositas lebih rendah. Biodiesel memiliki viskositas yang lebih dekat dengan solar, sehingga lebih cocok digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Yang kedua yaitu ada kestabilan oksidasi lebih tinggi. Biodiesel lebih tahan terhadap oksidasi dibandingkan minyak nabati aslinya. Yang ketiga yaitu ada sifat pelumasan lebih baik. Biodiesel memiliki sifat pelunasan yang lebih baik sehingga tidak merusak komponen mesin. Selanjutnya yaitu ada kandungan air dan asam lemak bebas lebih rendah. Kandungan air dan asam lemak bebas dalam biodiesel jauh lebih rendah sehingga mengurangi resiko korosi dan pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan, jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alirnya. Proses pembuatan biodiesel. Biodiesel dibuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses kimia yang disebut transesterifikasi yang tadi saya jelaskan. Proses ini melibatkan reaksi antara minyak dengan alkohol, biasanya metanol, dengan bantuan katalis seperti NaOH atau KHOA. Tahapan umumnya yaitu yang pertama preparasi minyak. Minyak nabati yang akan digunakan dibersihkan dan dipanaskan untuk mengurangi viskositas. Yang kedua itu ada transesterifikasi, yaitu minyak dicampur dengan alkohol dan katalis. Campuran ini kemudian dipanaskan pada suhu dan tekanan tertentu. Reaksi kimia akan menghasilkan metil ester atau biodiesel dan gliserol sebagai produk sampingan. Kemudian yang ketiga itu ada pemisahan. Setelah reaksi selesai, biodiesel dan gliserol akan terpisah menjadi dua lapisan. Biodiesel yang berada di lapisan atas kemudian dipisahkan. Selanjutnya itu ada pencucian. Biodiesel yang diperoleh masih mengandung sisa-sisa katalis dan alkohol. Untuk itu, biodiesel dicuci dengan air untuk menghilangkan kontaminan. Selanjutnya itu ada pengeringan.
Biodiesel yang sudah bersih kemudian dikeringkan untuk menghilangkan kandungan air. Tahap selanjutnya yaitu ada filtrasi. Tahap terakhir adalah filtrasi untuk menghilangkan partikel-partikel kecil yang masih tersisa. Selanjutnya yaitu diagram alir pembuatannya. Minyak atau lemak nabati tadi dipreparasi, dilakukan proses preparasi minyak atau lemak, kemudian selanjutnya proses transesterifikasi, selanjutnya pada tahap pemisahan, selanjutnya dilakukan tahap pencucian, dan dilakukan kembali pengeringan. Selanjutnya, di tahap terakhir akan dilakukan filtrasi atau penyaringan. Pada soal selanjutnya, apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Parameter kualitas biodiesel yang digunakan untuk bahan bakar memiliki standar tertentu untuk memastikan performa mesin, efisiensi, dan dampak lingkungan. Berikut adalah parameter-parameter utama beserta pentingnya. 1. Kandungan ester. Standarnya itu harus tinggi, biasanya di atas 96,5%. Misalnya menurut standar EN 14214 atau ASTM D6751. Pentingnya yaitu kandungan ester yang tinggi memastikan biodiesel memiliki sifat pembakaran yang optimal dan stabilitas kimia yang baik. Yang kedua yaitu ada angka cetana atau cetane number. Standarnya yaitu lebih besar atau sama dengan 51 atau EN 14214 atau lebih besar sama dengan 47 ASTM D6751. Pentingnya yaitu angka cetana menunjukkan seberapa cepat bahan bakar menyala saat dikompresi. Angka cetana yang tinggi memiliki pembakaran yang lebih efisien dan mengurangi emisi gas buang. Yang ketiga itu ada kekentalan atau viscosity. Standarnya itu 3,5 sampai 5,0 mm per second atau dari EN 14214. Pentingnya yaitu kekentalan yang sesuai memastikan aliran bahan bakar yang baik di sistem injeksi dan mencegah penyumbatan. Kekentalan terlalu tinggi dapat merusak pompa bahan bakar. Yang keempat itu ada kandungan air dan sedimen. Standarnya lebih kecil sama dengan 0,05% berat atau ASTM D6751. Pentingnya itu air dan sedimen dapat menyebabkan korosi pada sistem bahan bakar, mengurangi efisiensi pembakaran, dan menyebabkan penyumbatan filter. Jadi, persenannya harus lebih sedikit. Yang selanjutnya yaitu stabilitas oksidasi. Standarnya itu lebih besar sama dengan 6 jam. Sumbernya yaitu EN 14214. Pentingnya yaitu stabilitas oksidasi menunjukkan kemampuan biodiesel bertahan terhadap degradasi akibat paparan udara. Degradasi menghasilkan senyawa yang dapat merusak mesin dan meningkatkan emisi. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai tugas bioenergi. Terima kasih.